dapat mengerti rahasia firman Tuhan, sehingga kami yang mendengar sungguh dibangunkan dan diberkati Tuhan melalui firman ini. Demikianlah kami menyerahkan waktu ini kepadamu ya Tuhan. Mohon kiranya Engkau yang pimpin kami semuanya, sehingga seluruh pemberitaan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang terbatas ini sungguh diteguhkan dan digenapkan oleh karya Roh Kudus yang berbicara, yang mengajar kami semuanya. Terpuji Tuhan Allah kami. Kami naikkan doa kami dan serahkan waktu pemberitaan firman ini. Mohon Tuhan sendiri yang akan menyatakan isi hati-Mu kepada kami semuanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh kembali hadir bersama dalam rumah Tuhan untuk beribadah hari ini. Saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga, kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat 18. Bapak Ibu Saudara, kita akan baca berganti-gantian bagian firman ini. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara akan membacakan ayat yang genap. Oke, sudah dapat semuanya? 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 18. Mari kita mulai pembacaan firman Tuhan. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru, ayat 1. Adakah kami mulai lagi memuji diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai dan Roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dikerjakan mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang atas segala sesuatu ini sama sekali tidak punya arti. Sebab jika yang pudar itu disertai kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi mereka telah menjadi kumpul, sebab sampai pada hari ini seluruh itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan bersama. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin untuk firman Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan renungkan firman ini dalam satu tema, yaitu cermin Allah. Ya, cermin Allah. Kalau kita bicara tentang cermin, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, maka sifat dari cermin itu adalah memantulkan apa yang ada di depannya, gitu ya. Kalau seandainya di depan kita ini dipasang cermin, maka yang akan kelihatan di cermin itu adalah semua yang ada di belakang sini, yang dapat ditangkap sesuai dengan lebar dari cermin itu. Itu adalah sifat dari cermin, yaitu memantulkan apa yang ada di depannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, maka kalau seandainya saya berdiri di depan cermin, maka tidak mungkin yang tampak di cermin itu adalah orang lain, pasti saya, sesuai dengan apa yang saya pakai atau yang saya gunakan pada waktu itu. Nah, maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau ada cermin yang menampilkan sesuatu yang berbeda dari apa yang ada di depannya, maka itu adalah sesuatu yang ajaib, begitu ya, sesuatu yang ajaib. Nah, maka seringkali kita melihat ada satu tampilan-tampilan di tayangan-tayangan yang diperagakan oleh dua orang yang berusaha untuk menampilkan cermin, begitu ya, menampilkan cermin. Yang satu bertindak sebagai orang yang benar, orang yang sebenarnya, yang satu lagi bertindak sebagai cermin. Nah, dalam sebuah permainan atau games yang biasa kita lakukan, kadang bisa beda gitu ya, karena memang manusia itu tidak bisa memantulkan atau menggambarkan seperti apa yang digambarkan oleh cermin itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang cermin Allah, maka yang pertama, yang penting untuk kita tanyakan ketika kita memikirkan tentang cermin Allah, ya, apakah Allah itu punya cermin seperti cermin kita di rumah atau cermin yang ada di gereja di bagian belakang, di ruang belakang itu? Apakah seperti itu? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa cermin Allah itu bukan bicara tentang benda, bukan berbicara tentang cermin yang dibuat oleh manusia, tetapi yang dimaksudkan dengan cermin itu adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, atau orang-orang yang menjadi anak-anak Allah. Itulah yang disebut sebagai cermin itu sendiri. Maka Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau yang dimaksudkan dengan cermin itu adalah kita, maka artinya apa? Artinya begini, gambaran yang diberikan oleh Tuhan berkaitan dengan cermin ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa ketika Allah menampilkan dirinya di dalam diri kita, dan kita berdiri di hadapan sebuah cermin, maka yang tampak itu seharusnya bukan kita, manusia badan ini, manusia yang daging ini, tetapi yang kelihatan di cermin itu adalah Allah. Karena cermin Allah itu berbeda dengan cermin yang ada di dalam dunia. Karena cermin Allah itu menggambarkan tentang satu citra diri Allah yang ditampilkan di dalam kita, supaya akhirnya melalui kita yang berdiri di depan cermin itu menampilkan dan menunjukkan tentang siapa Allah itu, dan menyatakan kebenaran Allah dalam kehidupan kita kepada semua orang yang melihat kepada cermin itu. Dan cermin itu adalah kita sendiri. Maka Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, ingin mengajak kita untuk merenungkan kehidupan kita masing-masing sebagai orang-orang yang percaya, yang disebut sebagai cermin Allah, menjadi satu perenungan bagi kita untuk bertanya kepada diri kita masing-masing pada pagi hari ini adalah, apakah kehidupan yang sudah kita jalani sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah kehidupan yang menyatakan kemuliaan Allah di dalam diri kita. Sehingga ketika orang melihat, orang bukan lagi melihat Daniel Ferry, tapi orang melihat Yesus yang ada di dalam Daniel Ferry. Ketika orang melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang tidak akan melihat lagi kita yang tampil itu, tetapi orang akan melihat Yesus yang nyata di dalam setiap kehidupan kita,
baik itu dalam perkataan, dalam perbuatan kita, maupun juga di dalam seluruh eksistensi kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, berbicara tentang mencerminkan kemuliaan Tuhan, ya, maka dalam bagian firman Tuhan hari ini, saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan bahwa ada dua penghalang yang membuat kita tidak dapat mencerminkan kemuliaan Allah itu secara nyata di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, mari kita perhatikan di dalam ayat yang ke-14, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Di dalam ayat ke-14, Paulus menyebutkan bahwa sesungguhnya ada satu penghalang yang membuat cermin itu menjadi kabur. Ya, kita pernah melihat cermin ketika dikasih uap di bawahnya, maka cermin itu akan apa? Berembun gitu ya, di kamar mandi. Kalau Bapak Ibu ada cermin di kamar mandi gitu ya, kita mandi pakai air hangat gitu ya, maka apa? Udara panas yang ada di dalam ruangan itu akan membuat cermin itu kemudian menjadi berembun, sehingga tidak nampak lagi bayangan yang sebenarnya gitu ya. Kalau Bapak Ibu pernah punya pengalaman seperti itu, sehingga cermin itu harus dibersihkan dulu, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, harus dilap dulu dengan tisu atau dengan kain, baru kemudian dia bisa terang lagi dan kelihatan dengan jelas gitu ya. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi masalah, menjadi gambaran yang sesungguhnya dari diri kita, sehingga kenapa kita yang seharusnya yang memiliki fungsi dan sifat cermin itu tidak dapat memancarkan pantulan yang benar atau gambaran Allah di dalam kehidupan kita. Dalam ayat 14 dikatakan, dalam 14a dikatakan begini, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Menarik bahwa kata tumpul ini dalam bahasa aslinya itu dapat diartikan dengan pengertian berkulit tebal atau kapalan, gitu ya. Berkulit tebal atau kapalan. Kita pernah mungkin punya pengalaman ada bagian tubuh kita yang kulitnya itu kapalan, gitu ya. Kalau kita pegang, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, itu apa ya, sangat keras sekali, gitu ya. Dan itu harus, kalau menurut dokter ya, Bapak Ibu ya, harus apa? Harus dicungkil sampai ke akar-akarnya gitu ya Pak ya, supaya kapalan itu, kulit yang kapalan itu bisa pulih kembali. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, itulah gambaran yang ingin diberikan oleh Paulus, oleh firman Tuhan bagi kita. Sehingga kenapa kita sebagai orang yang percaya dalam hidup kita ternyata orang itu tidak mengalami atau melihat Yesus itu nyata di dalam kehidupan kita. Karena ada kulit yang tebal yang sedang menutupi lapisan yang tipis itu, sehingga akhirnya kulit itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Karena kulit yang kapalan itu biasanya tidak akan bisa merasakan dengan benar, ya, baik itu rasa dingin, panas dan sebagainya. Karena kulitnya terlalu tebal sehingga tidak bisa merasakan dengan benar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, karena itu Paulus menyatakan bahwa ini adalah satu persoalan yang sering terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Disebabkan oleh banyak hal, banyak faktor. Berkaitan dengan masalah kulit yang kapalan atau berkulit tebal itu, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Yang pertama, itu bisa disebabkan oleh karena apa? Pekerjaan Allah sendiri yang sengaja memang membuat itu supaya akhirnya kita tidak bisa memancarkan pantulan yang benar tentang kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Masalahnya apa? Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. Yesaya pasal yang ke-6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Oke, udah tampil depan. Mari kita baca bersama. 1, 2, ya. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi jangan mengerti, lihatlah sungguh-sungguh tetapi jangan menanggap. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya,
dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Wah, ini kalau kita perhatikan ini luar biasa loh. Kok Tuhan, kita mungkin bertanya kok Tuhan bisa buat seperti itu ya? Kok mengapa Tuhan yang seharusnya membuat atau menyentuh hati orang, ya, mengubah hati orang supaya menjadi lembut, lalu kemudian bertobat, berbalik kepada Tuhan, tapi kok ini firman Tuhan katakan bahwa Tuhan dengan sengaja membuat hati bangsa Israel itu menjadi keras, dan sehingga akhirnya sekalipun mereka mendengar firman Tuhan, mereka melihat perbuatan Allah yang besar yang dilakukan di tengah-tengah mereka, sekalipun mereka mengalami perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib luar biasa dalam kehidupan mereka, tapi itu tidak membawa mereka kepada hidup yang bertobat. Kehidupan mereka tidak diubah oleh semuanya itu. Kenapa Bapak Ibu Saudara dikasihkan Tuhan? Karena masalahnya adalah sudah berulang kali Tuhan menyampaikan firman kepada mereka, mengutus nabi-nabi dari Nabi A sampai Nabi Z, berulang kali datang kepada mereka untuk menyampaikan firman Tuhan, mengajar mereka, untuk menuntun mereka kembali kepada jalan Tuhan dan menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tapi kita melihat bagaimana kehidupan orang Israel itu tidak mengalami satu perubahan yang nyata. Mereka mengalami satu kehidupan yang jatuh bangun. Satu sisi mereka percaya ketika rajanya atau pemimpinnya adalah yang takut Tuhan, maka bangsa itu dituntun, diarahkan menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Tapi ketika naik raja yang tidak percaya Tuhan, yang jahat, mereka jatuh. Mereka kembali beralih menyembah kepada berhala-berhala. Mereka melakukan kekejian di hadapan Tuhan. Persoalannya adalah karena hati mereka yang tidak mau ditundukkan kepada kebenaran dan kepada firman. Sehingga akhirnya sampailah firman Tuhan ini disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya. Nabi Yesaya melayani itu kurang lebih sejaman dengan Raja Hizkia, sampai dengan yang terakhir itu adalah anaknya Hizkia, ya. Bapak sudah dikasih Tuhan, maka apa? Pada masa itu, ya, bangsa itu jatuh bangun dan kemudian mereka satu waktu bangkit, terjadi kebangunan rohani. Tapi kemudian mereka meninggalkan Tuhan lagi, mereka menjauh dari Tuhan lagi. Hizkia sebagai raja, ketika dia sakit dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan aku. Tuhan sembuhkan dia dengan memberikan tanda bahwa matahari akan mundur ke belakang 15 langkah. Sebagai tanda bahwa Tuhan akan memperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Tapi ketika Tuhan sembuhkan dia, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dia bukan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi ketika Raja Babel ke Yerusalem, dia menunjukkan kebesarannya, menunjukkan kehebatan dari kerajaannya, maka Tuhan katakan, engkau sudah tinggi hati, engkau sudah meninggalkan Tuhan, engkau bukan bersandar kepada Tuhan, tapi bersandar kepada hartamu, kepada manusia, engkau tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Maka sesungguhnya Tuhan katakan kerajaanmu akan ditaklukkan oleh Babel, akan diserahkan kepada Babel. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, menjadi perenungan bagi kita adalah kadang kenapa kita tidak mampu untuk menampilkan citra Allah, mencerminkan kemuliaan Allah di dalam diri kita sebagai orang-orang yang percaya. Persoalannya adalah karena apa? Karena mungkin ada kulit yang sedang kapalan, yang sedang ada di tubuh kita. Sehingga walaupun kita melihat Tuhan dengan segala perbuatan yang besar dalam hidup kita, kita mendengar firman Tuhan berulang-ulang kali diajarkan kepada kita, tapi hidup kita tidak diubahkan oleh firman itu. Hidup kita tidak seturut dengan firman Tuhan. Maka ini yang Tuhan mau bagi kita pada pagi hari ini adalah, mari yuk, kalau itu adalah kita, kalau kita merasa bahwa itu saya, karena sudah berulang kali saya dengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, tapi hidupku tidak diubah oleh firman itu. Hidupku tidak seturut dengan firman. Aku masih melakukan apa yang aku mau dan keinginanku sendiri. Maka hari ini Tuhan mau kita sungguh bertobat, berubah di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya jangan Yesaya pasal 6 ayat 9 sampai dengan 10 itu ditimpakan kepada kita. Mendengar firman, melihat perbuatan Tuhan, tapi tidak ada perubahan yang nyata. Karena apa? Karena Tuhan tidak berkenan kepada orang seperti itu. Karena yang dikehendaki oleh Allah adalah mendengar firman,
hidupnya diubah oleh firman. Melihat Allah dan mengalami perbuatan Allah yang besar dalam hidup kita, Tuhan mau agar kita meresponi karya Allah itu di dalam iman, dalam kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita koreksi dari hidup kita masing-masing, dan kita bertanya, kenapa ya cermin itu sudah rusak, atau cermin itu tidak berfungsi dengan baik dalam hidupku? Karena mungkin ada sesuatu yang harus kita benarkan dari hidup kita. Karena mungkin seperti cermin di kamar mandi itu, yang tertutup oleh uap air, yang harus dilap dulu, dibersihkan dulu, dikeringkan dulu, supaya akhirnya bisa memantulkan gambar yang benar dari Allah, menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, bagian-bagian mana dari diri kita yang sedang kapalan pada saat ini? Ya, bagian-bagian mana dari diri kita yang sedang kapalan pada saat ini? Hati kita kan? Hati kita yang keras, yang tidak mau diubah oleh Tuhan, yang tidak mau turut dengan firman, yang tidak mau hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau dari hidup kita? Atau mungkin pikiran kita dengan segala keinginan yang ada di dalamnya yang sedang mencondongkan hati kita kepada sesuatu yang tidak benar, yang mungkin harus kita taklukkan dan kita ubah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman ini menyatakan kepada kita, mari dengan rendah hati datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ubahlah aku, bentuklah aku seturut dengan firman-Mu. Seperti pujian yang kita nyanyikan tadi, bahwa kita mau cinta, kita mau setia kepada Tuhan, sehingga bukan hanya sekedar lagu yang kita nyanyikan dari mulut kita, tapi itu adalah komitmen yang sungguh, yang mau kita lakukan. Kita terus mau belajar, kita mau terus ikut apa yang menjadi mau Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun juga kita harus sadar bahwa kita ini juga tetap manusia yang kadang bisa jatuh. Tapi kejatuhan itu tidak boleh menjadi satu alasan bagi kita untuk kemudian akhirnya mengeraskan hati, tidak mau berbalik kepada Tuhan. Kalau hari ini kita sadar bahwa kita sedang jatuh, hari ini kita sadar bahwa kita sedang gagal, ada bagian-bagian dari kehidupan kita yang sedang menghalangi cermin Allah itu untuk memancarkan kemuliaan Allah. Mari kita bertobat, kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan, ubahkan aku, bersihkan cermin itu, supaya cermin itu menjadi terang, sehingga kemuliaan Allah nampak dari hidup. Kejatuhan kita masing-masing atau kegagalan yang kita alami tidak boleh menjadi penghambat bagi kita untuk maju melangkah ke depan. Karena Allah yang penuh dengan kasih setia dan rahmat itu selalu terbuka untuk menerima kita. Maka firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-6 sampai dengan 9 katakan apa? Allah adalah setia. Kalau kita mengaku dosa kita, maka apa? Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni kita dan membersihkan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, artinya begini, dalam bagian firman Tuhan hari ini, Tuhan mau katakan kepada kita, tidak ada dosa yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Tidak ada kejatuhan atau kekotoran yang ada di dalam diri kita tidak bisa dibersihkan oleh Tuhan. Karena darah Yesus di kayu salib itu adalah darah yang sempurna, yang cukup untuk membayar hutang dosa seluruh dunia ini, membersihkan hidupmu dan saya, membersihkan kita, menjadikan kita terang kembali, supaya akhirnya kemuliaan Allah itu nyata dalam hidup kita dan kita bisa memancarkan itu dari hidup kita. Maka ketika kita sadar, aku orang berdosa Tuhan, aku sudah gagal dalam banyak hal, hari ini aku mau diubahkan Tuhan. Angkatlah bagian-bagian dari diriku yang kapalan, yang berkulit tebal itu, supaya bisa berfungsi kembali dengan baik, supaya menjadi cantik kembali, menjadi indah kembali. Karena kulit kapalan, ya, bagaimanapun atau dimanapun posisinya, tidak pernah menjadi sesuatu yang indah. Betul Bapak Ibu Saudara ya? Tidak pernah menjadi sesuatu yang indah. Tapi kulit itu harus diangkat, supaya akhirnya tumbuh kulit yang asli, sehingga menjadi cantik dan menjadi indah kembali. Inilah kehendak Allah bagi kita yang pertama, bahwa Tuhan
ingin membersihkan diri kita dari segala sesuatu yang membuat kita tidak bisa berfungsi dengan baik, sehingga kita memancarkan kemuliaan Allah yang sebenarnya. Yang pertama, yang kedua, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, masih dalam ayat yang ke-14 dikatakan begini. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Yang kedua, persoalannya adalah karena ada sesuatu mungkin yang sedang menyelubungi muka kita. Bapak Ibu pernah pakai topeng? Ya. Selubung itu artinya topeng, gitu ya. Musa adalah seorang satu-satunya manusia dalam perjanjian lama yang bisa dekat dengan Tuhan, yang mengalami pengalaman dekat dengan Tuhan yang sangat intim luar biasa. Hanya Musa. Nabi-nabi yang lain tidak punya pengalaman itu, Bapak Ibu Saudara. Maka ketika Musa turun dari Gunung Sinai, mukanya itu menjadi muka yang terang sekali, sehingga ibarat apa ya, kalau kita melihat lampu, ya, ada lampu sorot menyorot ke mata kita, itu silau luar biasa, gambaran seperti itu. Nah, tapi sinar itu, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, itu tidak selamanya, karena semakin hari sinar itu semakin berkurang, semakin memudar, ya. Cahaya yang terang itu semakin redup. Nah, Musa yang katanya ya mengalami pengalaman yang luar biasa itu akhirnya takut kalau muka yang redup itu akhirnya mempengaruhi cara pandang orang Israel tentang Tuhan atau tentang dia. Maka kemudian ditutuplah mukanya pakai apa ya? Selubung, ya, tutup muka pakai selubung. Kalau kita sekarang pakai topeng, begitu ya. Nah, sehingga akhirnya cahaya itu hilang, tapi orang Israel tidak tahu, begitu ya. Bapak Saudara yang kasih Tuhan, kita pernah pakai topeng. Tujuan orang pakai topeng apa, Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan? Tujuan orang pakai topeng apa? Banyak alasan ya. Dalam sejarah, ketika masa perang salib, ketika tentara perang salib itu bisa merebut kota Yerusalem kembali, dan kemudian akhirnya mendirikan kerajaan Allah. Mereka memakai Kingdom of God di daerah Palestina yang sekarang ini. Nah, pada waktu itu naiklah seorang raja yang punya sakit kusta, sehingga seluruh badannya itu kusta semuanya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sehingga mukanya itu mulai bolong-bolong, mulai kelihatan bolong-bolong, mulai karena sakit kusta itu menggerogoti dagingnya. Nah, maka untuk menutupi supaya mukanya yang sudah mulai kropos, mulai bolong-bolong itu, maka dia pakai apa? Dia dibuatlah sebuah topeng dari emas, lalu dikenakan kepada muka raja itu. Supaya apa? Supaya rakyatnya atau bawahannya tidak melihat muka yang jelek itu. Supaya yang kelihatan adalah muka yang bersinar, yang dipancarkan oleh emas, yang membuat topeng yang sebagai bahan untuk membuat topeng itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah itu sesuatu gambar yang real, yang nyata? Bukan. Karena yang ditampilkan di dalam topeng itu bukan yang sebenarnya. Muka yang tampak di topeng itu bukan muka yang sebenarnya. Yang sebenarnya yang di mana? Yang di dalam, yang di balik topeng itulah yang sebenarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita juga pernah mungkin pakai masker. Dan ada orang-orang yang kreatif yang membuat masker, gitu ya, yang membuat masker dengan apa? Menggambar orang lagi senyum, gitu ya. Orang lagi senyum kelihatan giginya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kira-kira orang yang pakai masker itu senyum terus enggak ya? Dia senyum terus enggak? Enggak senyum terus. Karena mungkin ketika dia cemberut, kelihatan enggak? Di balik masker itu, enggak kelihatan. Ketika mukanya sedang tidak baik, kelihatan enggak dari masker itu? Enggak, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, karena yang kelihatan cuma senyum yang ada di gambar masker itu. Dan itu topeng. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, gambaran ini menunjukkan kepada kita bahwa tanpa sadar dalam hidup kita memakai topeng untuk menutupi diri kita yang asli. Kita memakai topeng
untuk menutupi mungkin ke bagian-bagian diri kita yang menurut pandangan kita itu tidak baik, yang kita nggak mau orang lain tahu keburukan kita, ya, atau kejelekan yang ada di dalam diri kita. Maka kita berusaha untuk memakai topeng, begitu ya, memakai topeng itu supaya akhirnya yang kelihatan tuh hanya yang baik saja. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang sedang kita sembunyikan. Dan itu adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena Tuhan mau hidup kita nyata, hidup kita jelas terbuka. Tidak ada sesuatu yang harus ditutupi. Karena bagaimanapun kita menutupinya, firman Tuhan katakan apa? Semuanya jelas terbuka di hadapan Tuhan. Maka Daud dalam Mazmur pasal 139, dia berkata apa? Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Aku pergi ke langit, Engkau ada di situ. Aku turun ke dalam dunia orang mati, Engkau juga ada di sana. Ketika aku duduk, ketika aku berjalan, Engkau ada di sana. Artinya apa? Daud mau mengatakan bahwa bagaimanapun kita berusaha untuk menampilkan diri kita yang adalah topeng itu, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Tuhan, karena Tuhan melihat, Dia tahu secara persis siapa kita. Maka berdasarkan kebenaran ini, yang seharusnya yang terbaik yang kita lakukan adalah membuka diri kita, menanggalkan topeng yang sedang menutupi, yang kita pakai untuk menutupi diri kita yang sebenarnya. Bukalah itu, lepaskanlah itu, dan datanglah kepada Tuhan dengan hati yang terbuka dan katakan kepada Tuhan, Tuhan inilah aku. Ketika kita sadar kita orang berdosa, datanglah dengan kerendahan hati. Sekali lagi, datang dengan kerendahan hati supaya Tuhan yang menyingkapkan segala sesuatu yang tersembunyi itu akhirnya membereskan bagian-bagian yang sedang kita tutupi itu, supaya akhirnya kita boleh terbuka dengan terang, dengan jelas, sehingga akhirnya kemuliaan Allah terpancar dari kehidupan kita. Karena mungkin selama ini kehidupan kita ibarat kita menyalakan lilin lalu kemudian kita tutup dengan panci di atasnya atau ember di atasnya, sehingga cahayanya tidak menjadi keluar dengan terang. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Allah menginginkan agar kita melepaskan diri kita dari segala sesuatu yang menutupi kebenaran dan jati diri kita yang sebenarnya. Dan itu hanya dapat terjadi di dalam Kristus. Maka datanglah kepada Kristus, bukalah hidupmu kepada Kristus, dan nyatakanlah dengan sungguh-sungguh kepada Kristus, dan bersandarlah kepada kasih dan anugerah Allah yang dinyatakan di dalam Kristus. Karena tidak ada seorang pun yang dapat mengubah dirinya atau melepaskan dirinya dari segala ikatan belenggu topeng yang mengikat hidupnya kalau tidak datang kepada Yesus, kalau tidak membuka hidupnya sepenuhnya kepada Yesus, kalau tidak mengizinkan karya Kristus dikerjakan secara sempurna di dalam kehidupannya. Maka Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini firman Tuhan menyatakan kepada kita, mari buka topengmu, gitu ya. Ada sebuah lagu yang populer beberapa waktu yang lalu. Kalau Bapak Ibu anak-anak muda ya, kalau Bapak Ibu yang bapak-bapak yang sudah agak ini mungkin tidak terlalu familiar gitu ya. Lagunya isinya apa? Buka dulu topengmu. Ya, betul ya? Betul nggak lagunya ya? Bu, saya lihat apa Bu? Ya, buka dulu topengmu. Ya, kenapa? Agar kulihat wajahmu. Ini kehendak Tuhan bagi kita. Tuhan mau lihat wajah kita yang sebenarnya, muka kita yang sebenarnya, bukan topeng. Karena topeng itu bagaimanapun cantiknya, bagaimanapun indahnya dihias, itu bukan yang sebenarnya. Dan yang Allah inginkan adalah melihat kita yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apa yang masih menyelubungi hidup kita? Yang masih menutupi diri kita yang sebenarnya? Yuk, bukakan di hadapan Allah, supaya hidup kita murni dan tak tercacat celah di hadapan Tuhan. Supaya terang kemuliaan Allah itu terpancar dari kehidupan kita. Mari kita membuka hati kita dengan sepenuhnya di hadapan Tuhan, supaya kiranya karya Kristus itu dikerjakan dan dinyatakan secara utuh dan sempurna bagi kita semuanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini. Bapa di dalam surga, ini kami anak-anak Tuhan, Engkau tahu hidup kami
semuanya nyata di hadapan Tuhan dan sesuai dengan kehendak Allah, bahwa Engkau menginginkan agar kami menjadi anak-anak yang memancarkan